As-Sahan Ibn Abbas radhiyallahu anhu annahu qala, nanti bilang aja jawab kita siap loh. Sampai loh tak? Tidak, kalau bilang aja kalau capek kami dah siap. Kalau saya tahan ya kan. As-Sahan Ibn Abbas radhiyallahu anhu annahu qala, dan hadis yang sahih dari Ibnu Abbas, dan begitu biasa dalam redaksinya As-Sahan Ibn Abbas pada sudah sahih. Annahu qala auhallahu ta'ala ila Isa salawatullahi ala nabiyyina wa alaihi wasallam. Allah mewahyukan kepada Nabi Isa, ibaratnya sallallahu alaihi wasallam, gitu ibaratnya. Salawatullahi ala nabiyyina wa alaihi wasallam. Semoga Allah melimpahkan salawat kepada Nabi kita dan kepadanya, ya Nabi Isa, wassalamu, dan salamnya. Artinya di sini mengajarkan kalau perlu kita nyebutkan nabi yang lain, terutama kita bersalawat untuk nabi kita dulu. Salawatullahi ala nabiyyina wa alaihi Isa wassalamu. Ya Isa, wahai Isa, amin bi Muhammadin wa mur man adrakahu min ummatika yu'minu bi. Wahai Isa, berimanlah kau kepada Nabi Muhammad, dan suruh orang yang menjumpai dari umatmu, orang yang menjumpainya Muhammad, untuk beriman. Artinya wahai Isa, berimanlah engkau sama Muhammad, dan suruh umatmu yang jumpa sama Muhammad nanti untuk beriman dengan Muhammad. Ini jelasnya. Wa mur, dan suruhlah man, orang, adrakahu, yang menjumpainya Muhammad, siapa, min ummatika, dari kalangan umatmu, ayyuminu bi, bahwa beriman dengannya, bahwa mereka beriman. Suruh umatmu yang dapat dia jumpa sama Nabi beriman. Falaula Muhammadun ma khalaqtu Adama, kalaulah bukan karena Muhammad tak akan kuciptakan Adam. Walaula Muhammadun ma khalaqtul jannata wan nara, kalau bukanlah karena Muhammad tak akan kuciptakan surga dan neraka. Betul. Walaqad khalaqtul arsya 'alal ma', walaqad khalaqtul arsya 'alal ma', dan sungguh kuciptakan arasy atas air. Fattaraba, maka bergoncang arasy tadi. Fakatabtu ilaihi, maka aku tetapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, fasakan. Ku buatlah di situ la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, fasakan, maka barulah aras tadi stabil. Begitu Allah ciptakan aras tadi, arasnya goyang, enggak stabil. Jadi begitu fakatabtu, kata Allah, maka aku tuliskan di aras tadi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang ditengok oleh Nabi Adam tadi. Begitu baru terbuka mata dia berciptakan, sejak itu fasakan, maka tenang, enggak bergoncang lagi lah aras tadi. Fakaifa la yashfa'u wa yatawassalu biman lahu hadzal jahl wasi wal qadl mani inda sayyidi wa mula al-munaim alaihi bima habahu bihi wa ula. Intaha kalam Ibnu Hajar. Fakaifa la yashfa', bagaimana bisa tidak dia memberikan syafaat, wa yatawassalu biman lahu hadzal jahl. Fakaifa la yushaffa' wa yutawassal, bagaimana mungkin tidak dikategorikan memberikan syafaat, la yushaffa' wa yutawassalu, dan dijadikan sebagai wasilah dan ditawasulkan bina majul, ya, biman lahu hadzal jah, bagi kepada orang yang hadzal jahu, yang memiliki wibawa al-wasi', yang luas ini, wal qadrul mani, dan ukuran yang yang mulia, inda sajidi wa maulah, di sisi tuannya dan Tuhannya, di sisi tuannya dan Tuhannya, pemaula. Al-mun'imu alaih, yang memberikan nikmat atasnya. Al-mun'imu alaih, yang memberikan nikmat atasnya. Bimahaba hubihi, dengan apa-apa yang ia berikan kepadanya. Wa aula, dan apa yang ia karuniai. Ini kan bimahaba hubihi wa aula, ada kaitan bersanji. Intaha kalam Ibnu Hajar, selesailah ungkapan Ibnu Hajar. Jadi di sini toh juga aras saja bergoncang, dibuat nama Nabi Muhammad, aras tadi diam. Jadi kalau dah begini pula posisi dia di hadapan Allah, macam mana tak bisa jadikan wasilah dia? Fakaifa la yushafa'u yatawassalu, bagaimana mungkin dia tidak bisa dijadikan sebagai tempat kita tawasul? Sudah barang tentu. Allah tulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, baru tenang. Wa su'ila al-allamatu Syihabur Ramli Syafi'i rahimahullahu taala amma yaqa' min al-ammati min qawlihim inda syada'id. Dan pernah ditanya, siapa yang ditanya? Al-Allama Syihabuddin, itu Syihab Ar-Ramli, Syihab Ar-Ramli Asy-Syafi'i, yang sama-sama kita kenal kan. Ada Ramli, Rafi'i, Nawawi rahimahullah taala, amma yaqa'u minal ammah, apa yang terjadi terhadap masyarakat awam, masyarakat umum, min qaulihim inda syada'id, dari ucapan mereka ketika terjadi bencana. Ya Syekh fulan wa nahwu zalik, dan contoh demikian itu. Ya Syekh fulan fa'ajab بأن الاستغاثة بالأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام والأولياء والعلماء والصالحين
jaizatun. Maka dia menjawab, istighasah, minta tolong dengan para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, salawat dan salam kepada mereka, wal auliya wal ulama, para wali, ulama dan orang salih, jaizatun, boleh-boleh saja. Jadi di sini apa? Syekh Ramli sendiri pun menyaksikan begitu terjadi musibah bencana, orang-orang manggil ya Syekh ini, ya Syekh Syafi'i, ya Syekh ini, pokok dipanggil lah. Ya Syekh Abdul Qadir Jilani, ya Syekh ini, ya Syekh ini. Yang pasti ulama-ulama di atas itulah kan. Syekh Ramli ini sekitar dia juga dekat Imam Nawawi lah, nama 600 atau 500 dalam barangkali ya. Pokok ulama-ulama loh yang sebelum dia. Dipanggil ini, dipanggil ini. Dia pun melihat. Kenapa? Jadi sehingga ini muncul dari pertanyaan orang. Dia menjawab, gimana hukumnya itu? Ya boleh-boleh saja. Sudah terjadi. Bahkan memang ya enggak jadi masalah. Jadi di sini kutipan pendapat Imam Ramli terhadap bolehnya tawassul, bolehnya istighosah. Qala Syekh Abdul Ghani, berkata Syekh Abdul Ghani, yaqulu musannifu hadhihi risalah yushiru ilai, berkata musannif hadhihi risalah mengisyaratkan kepadanya, yakni jawaz at-tawassul wal istighatsah. Musannif hadhihi risalah mengisyaratkan ini jawaz boleh tawassul dan istighatsah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghul wasilah. Ini jadi dalil. Dan ini kalau kita lihat pembahasan-pembahasan wasilah, inilah dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghul wasilah. Maka kalau dalam tarekat pun kita juga sebagai wasilah, kan gurunya disebut dengan rabithah. Walaupun hanya sebagian orang bilang kenapa berzikir pakai rabithah, itu sudah salah, sedangkan kita berzikir nyebut Allah. Betul, zikir itu kan ingat Allah, sebut Allah. Cuman kita ini tahu kita bukan siapa-siapa. Kita jual nama lagi, kita jadikan yang lain sebagai calonnya. Ini kita jadikan orang lain sebagai rabithah. Sungguh naib kali begitu kita berzikir gak pakai rabithah, sedangkan Syekh Abdul Wahab Rokan, orang-orang mereka Syekh Sulaiman Zuni, mereka aja pakai rabithah, masa kita tidak? Nah, permasalahannya rabithahnya hanya sebelum berzikirnya udah berzikir, udah apa artinya pasang kuda-kuda. Makanya sesuai lah dengan yang lain. Kalau dalam apa di dalam berzikirnya, dalam kaifiatnya nanti yang lain-lain pun gitu juga. Untuk Al-Fatihah, apa kita tidak di Al-Fatihah kalau bukan untuk sebagai wasilah untuk Syekh Hasan As-Sazili, kalau Mansur As-Sazili, kalau tarekat Syatari untuk Syatari dan Al-Fatihah dan sebagainya. Ini sebagai wasilah. Wa qala Syekh Ramli, berkata Syekh Ramli yang tadi, dan Syekh Ramli enggak ada duanya, kalau Ramli berarti Ramli itu. Walir rusuli wal anbiya'i wal awliya'i ighatsatum ba'da mautihim. Dan bagi rasul dan para nabi dan para wali, ighatsah, menolong. Dia ghaus penolong. Maka ada wali ghaus, ya kan? Jadi ada istighasah. Jadi kita yang mempunyai istighasah tadi, namanya istighasah. Bagaimana namanya istighasah? Sedangkan jawazut tawassul istighasah. Nah, istighasahnya itu kalau dari mereka namanya ighasah, pertolongan. Rasul, para nabi dan para wali punya ighasah, punya pertolongan ba'da mautihim, setelah mereka wafat, setelah mereka mati. Yang tadi juga lagi ulangnya. Jangan kita takut. Nah, dan kita betul-betul nanti kadang mau juga nanti jadi tertipu. Banyak orang menggunakan syirk ini rupanya setan yang datang. Karena nabi itu setan tidak boleh bisa menyerupai hanya nabi, yang lain kan bisa. Dan ini buat orang banyak sesat, pikirnya wali datang, rupanya setan. Ketahui dari perintah yang menyeleneh. Sedangkan Rasul, Anbiya, Awliya ini mereka bisa menolong setelah mereka mati. Kenapa? Lianna mu'jizatul anbiya'i wa karamatul awliya'i la tanqati'u ba'da mautihim. Mukjizatnya para nabi, karamatnya para wali, la tanqati'u, tidak terputus, tidak berhenti setelah mereka wafat. Tetap dapat. Makanya setiap yang dilalui oleh Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan itu, ya kenapa cerita dia, kena sejarah dia, saya banyak tahu, yang lain kan tak tahu kita. Itu setiap dilalui jadi mia ini. Makanya dulu tak ada, makanya Riau itu jadi banyak mia sawit, Bengkali segala macam. Baru-baru pindah dia ke Islam, lahir mia, berangkat dia, diusir, mia Berandan tak ngalir lagi. Makanya banyak mia Berandan pun muncul kan itu. Karena memang kaki itu bawa berkah, dan juga begitu juga wali-wali yang lain ada berkah dari kakinya. Ibaratnya ludahnya kita sembuh sakit kita kan. Kalau awak ludahnya tambah parah. Itulah pula kan. Jadi apakah masih hidup aja? Tetap ngalir rahmatnya, tumbul minyak dari atas, tumbul minyak dari bawah. Ya tentu saja ini tetap berlaku sampai sekarang. Tetap tidak berhenti karamatnya.
Satu, yang udah ada terjadi semua situ. Dan juga bisa terjadi belum muncul waktu itu, setelah dia meninggal kita berdoa, waktu berdoa itu datang keramatnya. Itu dia. Itu yang dimaksud di sini. Udah wafat dia, ini keramat-keramat yang lain, dan datang kita berdoa. Keramatnya enggak berhenti, tetap mengalir, kabul, itulah keramatnya. Amal anbiya fa innahum ahya fi quburihim. Adapun nabi-nabi fa innahum ahyaun fi quburihim yusalluna wa yahujjuna kama waradat fil bil akhbar. Adapun para nabi sungguhnya mereka itu hidup dalam kubur mereka. Mereka yusallun, mereka salat, wa yahujjun, dan mereka juga haji kama waradat bil akhbar, sebagaimana yang datang dengannya akhbar, artinya datang hadis menjelaskan itu. Fatakunul ighatsatu minhum mu'jizatan lahum. Ketika datang ighatsah, pertolongan dari mereka, ini untuk umatku, ini untuk ini. Semoga umatku yang sedang berdiskusi berjumlah 4 orang atau 5 orang diberikan tak ngantuk, diberikan bertahan. Ini kan makbul pula. Ini karena keramat Nabi. Mukjizat Nabi apa sih? Tak bisa. Nampak dia kita rajin, mudah-mudahan bertambah rezeki kita. Itu dia. Bertambah anaknya, bertambah biniknya. Wasyuhada'u aidan ahyaun. Wasyuhada'u aidan ahyaun. Dan para syahid juga menjadi masih hidup. Syuhidu naharan jiharan. Mereka dipersaksikan naharan, di siang hari, jiharan, secara nyata. Langsung nampak kan, yuqatiluna al-kuffar, mereka memerangi orang kafir. Wa ammal awliya'u fahiya karamatul lahum. Maka adapun awliya fahiya, maka dia, mana balik nomornya? Wa ammal awliya'u, tadi Nabi udah, syuhada udah. Sekarang wa ammal awliya'u fahiya fa'al ighatsatu. Fal ighatsatu karamatul lahum. Maka adapun para wali, adapun pertolongan dari mereka setelah mereka sudah wafat, yang mereka itu adalah hidup sebenarnya, itu merupakan karamatul lahum, karamat bagi mereka. Inta kalam Ramli, sampai di sini perkataan Ramli. Wa fi Bughyatul Mustarsyidin halaman 636, silatu ahlil baitin nabawi al muharrama alaihim sadaqah qurbah mustahabbah. Silah ahlul bait an-nabawi al muharrama, hubungan ahl bait Nabi yang muharrama alaihim, yang dimuliakan mereka, as-sadaqah, yang diharamkan atas mereka, al-muharramatu alaihim sadaqatu, yang diharamkan atas mereka itu sedekah. Apa itu? Qurbatun mustahabbatun, adalah qurbah, ibadah yang disunatkan bil ijma', dengan ijma'. Ahli bait, Habib itu, kita sambung tali silaturahim kita, kata Habib ini kita sambung, itu kurba mustahabbah. Kita berbuat baik sama orang itu kurba mustahabbah. Menyambung tali silaturahim saja sama keturunan Nabi, kurba mustahabbah. Ini hanya sebagai untuk bersajak-sajanya nih kan. Al muharramah alaihimus sadaqah, yang diharamkan kepada mereka sedekah. Tak boleh keturunan Nabi menerima sedekah. Jadi kalaupun kita mau ngasih, kita bilang apa ini? Ini hadiah boleh. Kita kasih Habib hadiah. Makanya keturunan Nabi itu supaya mereka tak minta sedekah. Cocok juga kalau saya berpikir, kenapa Habib itu kaya-kaya? Memang supaya tak menerima sedekah. Kenapa mereka harus menerima sedekah? Makanya Allah buat kaya-kaya. Jadi kalau kita mau kaya, carilah keturunan Nabi. Walaupun tak sekaya orang tu, tak kekayaan. Saya lagi nyari juga nih, selama kerja kita. Bil ijma', itu enggak dimungkiri, itu semua cara ijma'. Kama waddatihim, seperti mencintai mereka, wa mahabbatihim, sayang mereka, mahabbatihim, cinta mereka, dan cinta sama mereka pun udah mendatangkan barakah. Tak apalah pun kita kawin sama keturunan Nabi, tapi cinta sama mereka udah mendatangkan rezeki bagi kita. Tentu sedangkan wali saja yang tidak ada darahnya dengan darah Nabi bisa diberikan Allah kemuliaan. Apalagi memang udah dia memang keturunan Rasul. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddah fil qurba. Liqauli ta'ala, qul, katakanlah wahai Muhammad, aku tak minta kalian sama kalian upah, yang kuharap padanya illal mawaddah fil qurba, berkasih sayanglah sama kerabat. Kerabat siapa? Kerabat dia. Tak apalah aku minta duit sama kalian, aku tak minta harta. Cuman artinya dengan kebaikan Rasul membawa dari alam kegelapan menuju alam, tak banyak aku minta. Cuma kalian baik ajalah sama anak cucu aku. Kalau jumpa kalian anak cucu aku nanti Habib itu baik-baik ajalah, itulah artinya. Wa qaulu ala sallallahu wasallam, dan juga liqaulihi ta'ala wa qaulihi, ya jelas atopnya. Jadi walaupun itu juga pahamnya, cuman ya lebih sempurna lah pula kan. Liqaulihi ta'ala wa qaulihi alaihi salatu wasallam, dan sabda Rasulullah, apa kata dia?
Azkurukumullah azkarakumullah fi ahli baiti thalatha. Allah menyebutkan akan kamu pada ahli baitku salasan, 3 kali. Jadi 3 kali. Wa qawlihi man arada tawassul ilayya. Nabi pernah jelas bilang. Ini garis bawah ini dia jelas-jelas man arada tawassul ilayya. Siapa yang mau bertawassul kepadaku wa ayyakuna lahu indi yadun, dan supaya bahwa adalah baginya atas di sisiku yadun tangan, artinya supaya aku mau nolong dia nanti, itu maksudnya. Wa ayyakuna bahwa adalah lahu baginya, nyanya orang man arada tadi, indi sama aku yadun ada tangan. Wa syafi'u lahu, yang kuberikan syafaat baginya nanti, asfa'u lahu biha, dengan tangan tadi, yaumul qiyamah pada hari kiamat nanti. Jadi macam itulah lebih kurang. Jadi kalau dia mau ada bisa tangan aku berikan syafaat, tanganku yang suci ini, fal yasil ahla baiti wa yudkhil as-surura alaihim, maka hendaklah sambung tali silaturahim kepada ahli keluargaku. Wa yudkhil, dan masukkanlah, bukan wa yadkhul masuk, wa yudkhil, dan masukkanlah as-surura alaihim, kegembiraan, kesenangan mereka. Datang orang tu kita sambut, walaupun tak pala dekat paling tidak sejam datang kita menghargainya ataupun walaupun kita suka cuma untuk menghadiri malas kita memang bisa, tapi jangan kita, walaupun kita tak suka tapi jangan benci, gitulah. Mau diusir pula orang-orang Arab dari yang tidak bisa diusir kan, awaknya bergantung mereka. Jadi man arada, menjawabnya fal yasil ahla baiti, siapa yang mau mendapatkan tawasul betul-betul apa itu, sambunglah hubungan tali silaturahim dan kasihkan gembira. Macam mana caranya? Dengan menghargai. Macam mana caranya? Dan bermacam-macam. Banyak-banyak orang dulu memberikan hadiah anaknya kepada orang-orang alim, kepada keturunan Nabi. Wa fi tafrih al-khatir li Syekh, dalam kitab tafrih al-khatir bagi Syekh Muhammad Shadiq Al-Qadir Asy-Syihabi As-Sa'di, halaman 3-4, wa alam aidan anna arwah al-insaniyah bihasabi zuhuriha fi an-nasha'at al-mukhtalifah ala anwa'in thalathatin. Ketahuilah olehmu bahwasanya arwah manusia menurut zahirnya arwah manusia menurut zahirnya fi an-nasha'at al-mukhtalifah, dalam pertumbuhan yang berbeda-beda, ala anwa'in salasatin, atas 3 macam. Al-ula, yang pertama, arwahun mujarradatun. Apa arti arwahun mujarradah? Arwah yang kosong. Wahia qabla ta'alluqiha bil ajsadil insaniyah, yaitu sebelum berhubungan dia dengan jasad kemanusiaan. Artinya dengan jasad manusia. Artinya hanya ruhnya saja. Arwah mujarradah namanya. Wasania namanya arwah mutasarrifah, arwah yang mutasarrifah, yaitu yang tadi mutasarrif tadi beraktivitas ya, walaupun di sini tak perlu kita artikan, cukup jadi istilah saja, arwah mujarradah, arwah mutasarrifah jadi istilah. Wahia, bagaimana mutasarrifah? Mutasarrifah itu arti dasarnya beraktivitas, berkegiatan, muta'alliqatun biha, berkaitan, berhubungan, ada hubungan dia dengan jasad. Wa mutasarrifatun fiha, dan bertasarruf arti beraktivitas fiha, padanya siapa? Jasad. Likasabil kamalatid dunyawiyah wal ukhrawiyah, untuk menghasilkan kesempurnaan duniawi dan ukhrawi. Wa ta'alluqiha bil ajsad, wa ta'alluquha istinaf ya, wa ta'alluquha bil ajsad ka ta'alluqil 'ashiq bil ma'shuq wal rakib bil markub, wa laysa lahas siryan wal hulul bi khilaf al arwah al haywaniyah. Hubungan arwah tadi, hanang pada muannas ya, hubungan arwah dengan jasad itu sama seperti hubungan asyik dengan maksuk, orang yang merindu dengan orang yang dirindu, kan nggak bisa beda. Kita di sini, istri kita di rumah, macam orang merindu, saling merindu misalkan. Ustaz Sofwan di sini, istrinya di rumah, pas nanti berjumpa lagi. Macam begitulah antara ruh dengan jasad tadi. Asyik dengan maksud macam mana? Payah memisahkannya. Romeo dan Juliet kan. Warakibu bil markub, rakib dengan markub, yang mengendarai dengan yang dikendarakan, nggak bisa dipisahkan. Kenapa? Ketika dipisahkan dia bukan rakib, kan? Ketika dipisahkan, oh asyik dengan maksud, oh berarti bukan asyik namanya, bukan dia, berarti nggak rindu namanya, berarti nggak ada yang maksudnya. Kenapa dia asyik? Berarti ada yang dirindukannya, ada yang maksudnya. Kenapa nama dia rakib? Orang yang naik kendaraan berarti ada kendaraannya. Kalau nggak ada kan nggak mungkin nama kendaraan. Taklah mungkin namanya suami kalau nggak ada istrinya. Disebutlah dia suami karena ada istrinya.
Begitu juga sebaliknya. Berarti ini menunjukkan bahwa tidak bisa terpisah. Begitu juga lah kaitan arwah dengan ajsad tadi. Lengket dia oleh salah sirian wal hulul. Tapi bukan pula hulul, bukan pula sirian. Sirian berjalan terus. Wal hulul artinya ruhnya ini masuk ke jasad yang lain. Wal hulul menempati bi khilafil arwah al hayawaniyah. Berbeda dengan ruh-ruh hewan. Ruh hewan itu baru bisa inkarnasi dia. Kalau kita kan ya mana jasad kita lah. Tak bisa dipisahkan hubungannya, tapi bukan seperti sirian wal hulul. Sarah kan berjalan, berlanjut wal hulul dan menempati. Itu enggak bisa. Ruh kita nanti masuk kepada anak cucu kita. Ya. Jadi ini batu aku dulu, dia sayang sama cucu ini kena atuk dia dulu. Kena ruh atuk dia masuk ke jasad cucunya, enggak ada itu. Bukan gitu, kita itu hanya hewan gitu. Kita sama seperti yang tadi masuk kepada badan kita. Wasalisa golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga adalah arwah mufariqah. Arwah yang berpisah. Jadi mujarradah, mutasarrifah, mufariqah. Mufariqah itu bagaimana? Lianna fariqatul ajsad. Karena dia berpisah dari tubuh. Lakin ta'alluquha baqin. Lakin ta'alluquha baqin. Hubungannya tetap ada. Mantau. Sana jasadnya, sini ruhnya. Dia hubungan tetap ada, tapi dia berpisah, enggak masuk ke jasadnya. Bisababil ba'ats wal hasyar wal mizan, sebab nanti ada pembangkitan, ada hasyar kan perkumpulan, hasyar kan. Makanya ada nama padang mahsyar, padang perkumpulan. Wal mizan wan nasyar adalah disatukan kembali tulang-tulang kita, itu namanya nasyar. Ya. Hasyar, nasyar. Tentu sebelumnya nasyar duluan baru hasyar. Karena gimana mau dihasyar kalau belum nasyar? Tadi mana tulang ini nyit, itu nasyar namanya, menghidupkan kembali. Disatukan kembali namanya nasyar, dihidupkan kembali namanya ba'ats, dikumpulkan mereka baru namanya hasyar, padang mahsyar. Nah, itu dia. Nanti gitulah baru bisa dia berhubungan kembali. Idza alimta, kalau engkau sudah tahu hadza ini, fa'lam anna li arwahil kamal tasarrufat salasa. Apa itu barisnya? Anna li arwah, ini buang alif lam ya. Anna lil arwahi kamala, itu jadi khabar, jadi isim muakhar ya. Anna lil arwahi kamala tasarrufat. Bisa juga ya. Bisa juga jinak dia. Bahwasanya bagi arwah-arwah yang sempurna, lil arwahil kamilah tasarrufat, bagi arwah-arwah yang sempurna tasarrufat aktivitas sehari itu ada 3. Yang pertama, tajassud wa tamsil biswar, berjasad dia, punya permisalan dengan suara, berjasad dia. Wa hadza atajassud wa tamsil, dan ini tajassud dan tamsil imma qabla ta'alluqihim bil jisad, ini sebelum berhubungan mereka dengan jasad, kata jassudi ruhi asadillah al-ghalib al-imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Begitu juga seperti berjasadnya ruh singa Allah yang al-ghalib, yaitu yang kuat, al-imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu wa karramallahu wajhah listikhlasi Salman al-Farisi, untuk menyelamatkan, melepaskan Salman al-Farisi minas sab'il muftaris, dari binatang buas, serigala yang buas. Minas sab'i al-muftarisi, dari serigala yang buas. Berarti gini, pernah Salman al-Farisi mau dimakan. Jadi macam datang yang menyerupai Sayyidina Ali. Taulah Ali kan takut orang. Makanya saking kuatnya Ali, ada yang namanya tongkat, digelar tongkat Ali. Yang kuatnya kan. Zikir yang disanakan sama Ali, zikirnya kuat-kuat. Zikir Sayyidina Ali ni, Sayyidina Ali. Seperti tarekat Saman, pasti orang bilang zikir Sayyidina Ali. Zikir Sayyidina Ali. Kalau bakal lembarnya la ilaha illallah. Masing-masing punya persepsi semalam tu kan. Datang dia berjasad. Tajassud wa tamsil. Seperti berjasadnya ruh singa Allah, itu ruh Ali. Sana kau, langsung lari. Kalau tidak, habislah Salman al-Farisi kena makan. Nama binatang. Datang tahu ini sahabat apa bukan kan? Apa bedanya pas di wafat dalam peperangan tu kan? Ya, cuma kalau wafat baik itu ajalah. Kecuali yang dikehendaki oleh Allah untuk selamat dia. Wa amma ba'da ta'alluqihim bil ajsam, adapun setelah mereka berhubungan dengan jisim, tubuh, kata jasudil kamilaini limuhibbihim wa muridihim, seperti berjasadnya orang-orang kamil,
bagi pecinta mereka dan murid mereka fi halatil yaqzah, padahal pada keadaan bangun, hina istighalihim birrabitah, ini dah yang sibuk mereka menyibukkan dengan rabitah. Jadi cerita kita tadi, rabitah dia pasang kita menjadi rabitah, sub datang guru dia tadi. Inilah modelnya. Al ma'lumah indahum, yang sudah maklum menurut mereka. Berbentuk dia. Au firru'ya, atau yang datang dalam mimpi. Fi halatil manam, dalam kondisi tidur. Ma'a mukalamatihim, beserta bercakap-cakap orang tu, bercakap-cakap dengan mereka. Wa irsyadihim, bimbingan-bimbingan mereka, iyahum kepada mereka, bimbingan mereka kepada mereka, bimbingan sang guru kepada sang murid. Wa katajassudihim fi suwar fi amkinatin muta'addidah, seperti berjasadnya mereka pada beberapa bentuk, fi amkinatin muta'addidah, pada beberapa tempat, pada tempat-tempat yang berbilang-bilang. Itulah artinya kan, pada tempat-tempat yang berbilang, artinya berbagai tempat, fi lahzatin wahidah, pada saat yang satu, artinya pada satu saat. Pada satu saat, kalau orang-orang alim ini bisa dia banyak. Kalau kita satu saat aja usahakan banyak, satu bisa hilang dah. Ketika tidur hilang dah. Kalau orang itu tidak, cukup. Syekh Yasin Al-Fadani duduk di rumah. Dia kan pakai sisa tu macam-macam rokok tu kan. Ya Syekh, ke masjid. Dulu aja. Sampai sana udah ada dia. Bisa jadi. Bisa jadi yang dia itu pindah ke sana. Berarti itu juga jasadnya kan? Bisa jadi sana ada, sini ada. Ini dia. Sana ada, sini ada, fi lahzatin wahidah. Pada tempat yang berbeda, pada satu saat, pada detik yang sama. Kalau menit ini, kalau 5 menit ini kita dipancing masih logika. Cup, tidak kepancing. Ini enggak, pada saat yang sama. Ini kan mustahil ini sebenarnya, di luar jangkauan. Tapi lihat ini banyak orang-orang alim dulu. Waktu Makkah terbakar, itu terbang dia. Ada jumpa, udah jelas orang sini jumpa di sini. Tapi kenapa sana jumpa sana? Berarti dia cacapkan santang malah kan. Kama waqa'a li ba'd min al-awliya, sebagaimana yang terjadi pada aulia al-kamil. Ini gitu berarti al-kamil, al-awliya al-kummal. Kummal itulah. Kalau kummal sempurna, berarti dia ni jamak tadi. Kummal. Kalau kummal bahasa kita kummal kan. Lain artinya kan, ini kumal ni orang baik ni. Bagi awliya-awliya yang kumal, yang sempurna, ka Syekh Khatib Al-Ban Al-Musili, seperti Syekh Khatib Al-Ban Al-Musili, qaddasallahu sirrah, qaddasallahu sirrah al-ali. Semoga Allah mensucikan rahasianya di kuburannya yang suci. Radhiyallahu untuk sahabat, radhiyallahu untuk sahabat, sallallahu untuk Nabi, karamallah radhiyallahu untuk sahabat, karamallah untuk Ali, walaupun radhiyallahu bisa juga karamallah wajah. Untuk yang lain ulama-ulama rahimahullah, kecuali 4 mazhab ini radhiyallahu udah ibaratnya high class dia. Radhiyallahu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Hanafi radhiyallahu anhu. Nah, ulama-ulama lain rahimahullah. Ulama sufi coba kita perhatikan, jarang pakai rahimahullah. Ini qaddasallahu sirra. Saya aja baru nyadar barusan itu juga saya qaddasallahu ya, karena ulama sufi. Mungkin itu saya berpikir tadi cocoknya. Kenapa dibuat oleh ulama qaddasallahu sirra? Ini kan sir mereka supaya jangan terjadi fitnah. Jadi kuburan mereka kita berharap disucikan oleh Allah, dijaga oleh Allah. Takut nanti ini kan kuburan sufi dipertuhankan oleh orang. Walaupun awalnya memang wasilah ini hanya jadi pertuhankan, akhirnya dia minta lain jadinya dan segala macam. Dan supaya jangan jadi aib. Jadi kesannya kalau orang yang dekat saja sama Allah masih nampak aibnya, macam mana lagi? Jadi orang enggak termotivasi untuk jadi dekat sama Allah. Sirrahul alim. Qaddasallahu sirra. Hampir sering saya tengok tu, kalau itu ulama sufi qaddasallahu sirra, dijaga di kuburan. Kama jangan. Musad nan vokal ni jago. Kama huwa madhkurun fi kutubihim, sebagaimana yang tercantum dalam kitab-kitab mereka. Wa hadhil halatu baqiyatun lahum, dan kondisi seperti ini, kondisi ini baqiyatun, tetap, artinya tetap masih ada gitu. Lahum bagi mereka, ba'da mufaraqatihimul ajsa, apa barisnya? Ajsa da. Maf'ulun bih Ba'da mufaraqatihimul ajsada. Setelah hujan. Setelah mereka berpisah akan tubuh. Maf'ul dari masdar. Kama ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Lailatul Mi'raj, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu melihat pada malam Mi'raj itu
arwahal anbiya, ruh para nabi fis sama. Kan jumpa kan? Langit pertama jumpa sama Nabi Nabi apa tuh? Nabi ada Nabi Adam ya. Yang pasti yang kelima Nabi Musa, ada Nabi Adam, ada Nabi Musa dan Harun, ada Nabi Isa, lagi Nabi Ibrahim, lagi Nabi Musa. Nah, yang dia pertama sampai turun ke balik, yang kelima turun ke salah Nabi Musa, turun balik Nabi Ibrahim diam aja. Nah, dah langsunglah ditegur oleh Nabi Musa. Ini kan percakapan udah lama percakapannya. Berarti kan nampak dia arwah Nabi itu berarti berbentuk. Wasallu mau. Kan. Kama ra'a Nabi sallallahu Lailatul Mi'raj, melihat malam Mi'raj arwah al-anbiya fis sama, arwah para nabi di langit. Wa sallau fil madiyah, wa sallau. Kadang ada terpengaruh dia karena biasa Allah sallu ni. Yang sallu ni. Sallau, dan mereka salat ma'ahu bersama-samanya fi Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis. Sama-sama orang salat para nabi sampai Nabi Muhammad. Nah, jadi kalau gini jenis mereka ini adalah betul-betul nampak jasad mereka itu. Berarti ini golongan ta'alluqum bil ajsam. Nah, seperti tajassul al-kamil para wali dan juga para nabi. Kata tajassudil kamilin wa kata tajassudihim fi suwar fi amkinah kama ra'an Nabi sallam, seperti dilihat oleh Nabi Muhammad sallam. Wa tsani at-tasarruf fil ajsadil insaniyah, aktivitas atau bisa berbuat apa saja fil ajsad, pada jasad ke manusia. Kenapa? Litakuna ruhaniyatuhu nuraniyatan, supaya rohaninya itu bercahaya. Kalau tak masuk dia ke jasad, tak nampak cahayanya. Jadi itulah pula tanda-tanda kemakhlukan kita tadi adalah tempat kita. Kalau dari tempat tadi ibarat air, bisalah dia berbentuk kalau ada acuannya. Jadi masuk ruh tadi ke dalam jasad, baru bisa pancaran cahaya. Jadi supaya apa tasarruf fil jasad tadi, masuk dalam jasad tadi, supaya apa dia masuk dalam jasad? Litakuna ruhaniyatuhu, supaya ruhnya itu, rohaninya bercahaya. Apalagi yang sekarang lagi ngetren nama ismu ruh kan, nama ruh kan. Ada. Kajasa di Nabi Muhammad SAW, seperti jasad Nabi Muhammad SAW. Lianna asla khalqanihi nuraniyun. Nah, apa bedanya dengan Nabi? Nabi itu udah ada nurani, makanya ada nur nubuah, nur Muhammad. Apa buktinya? Sebelum udah ada kan. Gaklah mungkin benda aja nggak ada tapi udah berdampingan dengan namanya. Berarti nurnya udah ada. Apalagi mereka ini para nabi, orang yang dimuliakan oleh Allah, tentu ada nurnya. Nah, jadi dengan nurani tadi ditempelkan dia kepada benda yang bisa dilihat, baru tampak dia. Lihat asla khalqatihi nurani. Sama seperti malaikat mau datang kan berbentuk dulu kan, menyamar jadi si Sa'd al-Kalabi itu, orang yang paling ganteng di kampung sebelah. Menyamar. Yang dia datang ihsan itu kan, jarang dia datang gitu, jadi dia berbentuk supaya nampak cahayanya tuh. Makanya kita tak tahu yang hadir di sini tawari wali menjelma asr, baru nampak cahaya itu kan. Wali-wali songo datang. Jadi waruhaniyatuh sirru malakuti, sirun malakutiyun. Sedangkan ruhnya Nabi Muhammad SAW itu adalah rahasia yang di alam malakut sana. Bukan lagi alam-alam kita ini, alam malakut dah beda alam. Walihada la yuralahu sallallahu alaihi wasallam zillum bil ghuduwi wal asal. Oleh karena itu tidak diperlihatkan bagi Nabi, tak ada nabinya itu zillu, bayangan, baik di waktu bil ghuduwi wal asal. Ghudu apa? Petang apa pagi? Bukra atau asila. Apa itu bukra? Bukra petang, bukra pagi, wasilah petang. Ini bil ghudu wal asal, berarti pagi dan petang. Jadi bayangan ini matahari ini Nabi, ini harusnya ada bayangan. Kan? Nabi tak ada, karena Nabi nurani. Wah, gimana? Logikanya pula, cahaya ini yang ada di matahari, kenapa bisa memberikan bayangan di sini? Kena gelap pula di sini. Makanya ada bayangan. Macam ini. Kenapa ada bayangan kita di sini? Karena di sini dia daerah gelap. Kalau saya pas dia di sini, nggak ada bayangan karena posisi terang. Masih nggak ada bayangan. Kalau nanti sore, mana barat? Barat sore, nanti sana bayangan kita. Kalau pagi sana, sini bayangan ini. Karena lampu pula. Kita anggap lampu ini. Ini pagi, kemari bayangannya. Sore nanti ke sana lampunya, kemari dia.
bayangannya. Ini enggak ada. Bil ghudwi wal asal, baik di waktu pagi maupun petang enggak nampak bayangan Nabi. Kenapa? Dia nurani, udah percaya. Bahkan cahaya dia lebih daripada cahaya matahari. Wa qajasadi Bilal wa Uwais Al-Qarni, begitu juga jasad Bilal dan Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Jadi kalau menengok hebat kita apa tidak, tengok ada enggak bayangan kita lagi. Wah, belum hebat. Dan kita untuk mengetahui ya mistik-mistiknya macam hantu-hantu gitulah. Bayang tidak? Makanya tengok dapat bayang. Itu bukan hantu, bukan penampakan. Walaupun kita agak percaya adanya hantu, maksud hantu itu jin lah ya. Itu bukan hantu, masih ada bayangannya. Berarti hantu ini berbentuk apa juga dia? Setan ini kan berbentuk cahaya juga dia, cuma cahayanya api gitu, kasar kan. Kita kalau nurani kan halus dia, lembut dia. Dan inilah malaikat. Sedangkan iblis ini bukan dia dari gimana ya? Kalau yang macam kompor gas itu api dah. Sedangkan hasil dari kompor gas itu nurani, cahaya itu lembut. Itulah yang ada pada malaikat, pada nabi-nabi dan pada orang-orang alim. Jasad Bilal, Uwais Al-Qarni tak bayang. Ya insyaallah. Cuma sekali lagi lah kita paskan ya kan. Wa fi muntakhab kanzil ummal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu dari kitab muntakhab kanzul amal, tapi di sini ada alifnya berarti macam kanzul ummal gitu. Perbendaharaan orang-orang yang beramal. Rasulullah SAW bersabda, ya Bilal, wahai Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu indak fil Islam manfaatan. Hadithni bi arja amalin, ceritakan sama aku wahai Bilal, bi arja amalin, dengan amal yang paling mantap yang engkau amalkan di sisimu fil Islam, dalam Islam itu ada manfaatnya. Coba, artinya amalan apa yang sangat istimewa yang ada pada dirimu, itu dia. Amalan apa sih yang sangat istimewa yang ada pada dirimu? Maka kita artikan secara literal ini loh dia. Jadi biar terbiasa kita mengartikan. Kalau saya pribadi lebih suka arti yang lama, arti yang susah, arti orang-orang dulu. Artinya biar kita masuk dulu kita ke dalam pemahaman yang gaya orang dulu supaya kita bisa memahami. Memang enggak payah. Wahai Bilal, ceritakan kepadaku dengan arja yang paling harapan, arti paling mantap, amal yang pernah engkau amalkan akannya di sisimu setelah engkau Islam yang ada manfaatnya. Amalan apa sih yang paling mantap? Fa ini karena aku, fa itu yang sebelum kita bahas kemarin ya, fa itu ta'lil ya. Karena aku, bukan maka, kalau maka nanti. Karena sesungguhnya aku sami'tul lailah dufana laik, sesungguhnya aku telah mendengar tadi malam hentakan kedua sandalmu baina yadai fil jannah, baina yadayya fil jannah, di hadapanku, di depanku di dalam surga. Jadi Rasul mimpinya bukan tanggung surga, ya kan? Mimpi surga awak, misalkan mau surga. Mimpi jadi orang kaya jangan payah. Karena saya apalah mimpi tadi malamnya. Tidak mimpi. Jadi mimpi Rasul berjalan di surga, di depan Rasul itu sudah terdengar, ini selalu kita dengar di sini, bunyi trompa daripada Bilal. Tak tak, mungkin di antara sekian sahabat yang sangat istimewa trompanya ini, yang unik dia, itu Bilal. Bilal kan ibaratnya kan dari budak dimerdekakan, dia orang hitam. Tentunya dari segi ekonomi kan gimana? Jadi tentu kalau dia ekonominya rendah, otomatis sandalnya sandal kayu tak tak tak. Kan beda bunyi kalau memang karpil Newera mereknya dengan sandal Jepang kan. Kalau Jepang mecut ke belakang dah, gitulah. Jadi sehingga Nabi udah tahu persis dia khasnya. Macam mana? Aku mendengar bunyi trompamu, tapi apa sih yang kau amalkan? Qala ma amiltu amalan arja min anni lam atatahhar tuhuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa shallaitu bidzalika tuhur ma katabali an usalliya. Qala, beliau menjawab, siapa tadi menjawab? Bilal bin Rabah, ma'amil tu amalan ya Rasulullah, tidak pernah ku amalkan amalan yang paling arja, yang paling mustajab terhadap perasaan aku, min anni lam atatahhar, yang lebih daripada bahwasanya aku tidak bersuci akan sebuah kesucian pada suatu saat, min lailin, dari malam ataupun siang, artinya baik di malam hari maupun di siang hari, illa shallaitu, kecuali aku salat bidzalika tuhur, dengan kesucian itu. Artinya setiap kali aku berwudu ya Rasulullah, aku salat, aku buatlah sunat wudu. Bidzalika tuhur ma kutibali an usolli, apa yang diwajibkan bagiku, untuk apa yang tertulis bagiku untuk supaya aku salat. Jadi semacam dia merasa ada perintah supaya salat, jadi salatlah dia. Jadi maka dari sinilah, ya udah kalau gitu di sinilah disyariatkan. Bukan Rasul yang buat dulu,
Tapi yang membuat dulu adalah Bilal bin Rabah salat. Makanya sampai sekarang kita seyogianya ya salat sunat wudu. Memang kalau kita mengambil wudu. Tapi jangan pula nanti begitu batal wudunya lagi mengaji kita ambil wudu dah, salat wudu dia hilang, orang nanti nggak ada kita. Lihat juga kondisinya. Dan kalau udah kemari biasanya sunat wudu ini dia di luar daripada masjid karena masjid ada tahiyatul masjid. Dan ini biasanya orang-orang tarekat ini mengamalkan ini, wudunya tidak putus, bahkan tengah malam pun dia mengambil wudu. Dan kalau bisa lapang waktu sholat sunat wudu, paling tidak wudunya abadi supaya mimpinya baik dan tidak diganggu oleh setan. Wallahu alam bisawab. Adalah sedikit aja lah, banyak-banyak kali nanti. Ini udah pohon yang pelawak ya kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma dzakkirna ma jahilna. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa dzakkirna ma nusina ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ulama'il 'amilin wa la taj'alna minal juhala'il fasiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakati Ramadan, min syafaati Ramadan ya malika Ramadan. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal karim. Assalamualaikum.